Makanya banyaknya kepentingan elit politik kita, makanya tidak dijadikan bencana. Isu ini bencana nasional. Lagi-lagi kalau jadi bencana nasional, mungkin pemerintah kita akan terbongkar, terkuak boroknya apa asbab dan musabab yang terjadi. Ini yang pertama. Yang kedua, saya mau sampaikan, kalau bencana ini dahsyat, Pak. Bencana ini kalau orang bilang oh ini biasa, dia nggak tahu. Bencana ini dahsyat betul-betul. Saya bicara sama Habib Hamid semalam, saya sampaikan. Dahsyat ini bencana, Pak. Kalau tsunami itu 20 menit digulung selesai, habis. Kalau ini belum selesai, banjir susulan masih ada. Dan banyak sekarang ini sudah menimbulkan bau-bau busuk, Pak. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan betapa pentingnya daripada kajian yang telah dijelaskan oleh guru kita Habib Hamid. Di dalam kitab Masail Dunia, kitab yang manfaatnya luar biasa untuk umat, untuk ibadah. Semoga yang kita dengar, yang disampaikan oleh Habib Hamid bisa kita amalkan untuk ibadah kita, dan bisa juga kita amalkan untuk orang keluarga kita dan orang yang lain. Amin ya rabbal alamin. Nah, dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan tentang situasi perkembangan yang terjadi banjir, baik itu di Sumbar, di Sumatera, khususnya di Aceh. Nah, kenapa bencana yang begitu dahsyat ini korban sudah 1.200 orang, bahkan yang tidak ditemui lebih daripada 600-700 orang? Kenapa musibah yang maha dahsyat ini tidak dijadikan bencana nasional? Nah, ini jadi pertanyaan untuk banyak orang, ya kan? Sehingga dunia luar itu tidak memberikan bantuan. Nah, sedangkan pemerintah kita terseok-seok untuk membantu saudara kita yang ada di 3 provinsi ini yang terkena musibah. Bahkan sampai saat ini ada titik-titik tertentu yang mereka belum tersentuh daripada bantuan oleh pemerintah sampai saat ini. Nah, kesimpulannya kenapa tidak dijadikan sebagai bencana nasional? Ya kan, karena banyak kepentingan elit politik kita yang memiliki lahan-lahan kebun sawit dan lahan-lahan tambang yang ada di Aceh khususnya dan di 2 provinsi yang lain. Banyak sekali. Karena kenapa? Kalau bencana ini dijadikan bencana nasional, maka pemerintah Indonesia tidak boleh menutup-nutupi untuk diselidiki apa asbab dan musababnya menjadi terjadi banjir bandang. Jadi dunia luar itu punya hak untuk menyelidiki apa nih sebabnya banjir bandang ini. Apa karena penggundulan hutan? Apa karena rakusnya manusia hutan belantara dijadikan sebagai kebun sawit? Karena sekali lagi sawit itu bukan merupakan pohon yang keras dia. Jadi sawit itu kalau dia sudah tidak berfungsi, kurang lebih usianya 20-30 tahun, dia sudah tidak berbuah lagi, batangnya itu nggak bisa digunakan apa-apa, karena dia lapuk modelnya, nggak bisa digunakan. Nah, makanya banyaknya kepentingan elit politik kita, makanya tidak dijadikan bencana. Isu ini bencana nasional. Lagi-lagi kalau jadi bencana nasional, mungkin pemerintah kita akan terbongkar, terkuak boroknya apa asbab dan musabab yang terjadi. Ini yang pertama. Yang kedua, saya mau sampaikan, kalau bencana ini dahsyat, Pak. Bencana ini kalau orang bilang oh ini biasa, dia nggak tahu. Bencana ini dahsyat betul-betul. Saya bicara sama Habib Hamid semalam, saya sampaikan. Dahsyat ini bencana, Pak. Kalau tsunami itu 20 menit digulung selesai, habis. Kalau ini belum selesai, banjir susulan masih ada. Dan banyak sekarang ini sudah menimbulkan bau-bau busuk, Pak.
Desa yang hilang tuh berapa desa banyak di Aceh, belum lagi yang di Sumbar, di Sumut, hilang itu desa. Satu RW tadinya hilang itu semuanya, hanyut habis. Yang selamat, yang bisa nyelamatin diri aja. Boro-boro situasi begitu mikirin surat, mikirin orang, mikirin saudara. Di dunia aja gitu udah nggak mikirin orang, nggak mikirin saudara, bagaimana di akhirat nanti? Yang lebih dahsyat dari ini. Kata Allah dalam Al-Quran apa? Yauma yafirul mar'u min akhihi wa sahibati wa bani. Nanti kita nggak kenal saudara kita siapa, ibu kita, ayah kita, teman kita, tetangga kita nggak kenal. Waktu matahari di atas kepala kita sejengkal kita nggak kenal. Kita kenal cuma diri kita. Itu di akhirat. Nah kejadian sekarang ini banyak mereka yang selamatkan diri, baik yang laki, perempuan, yang anak-anak, yang dewasa, yang orang tua. Mereka bisa menyelamatkan diri kalau dekat rumahnya itu ada pohonan. Jadi dia naik pohon. Dia naik pohon, kalau naik rumah jalan selamat. Naik ke atap rumah, rumahnya bawah hanyut, habis. Dan bau busuk sekarang udah luar biasa Pak. Dan mayat yang Bapak lihat di berita-berita di Kuala Simpang perbatasan Medan Aceh, itu mayat yang ada di dalam mobil, itu mereka bukan penduduk situ Pak. Mereka dari luar, dari Medan mau masuk ke Aceh, karena perbatasan Kuala Simpang itu dia lembah begini. Dia lembah begitu. Jadi dia masuk ke situ, dia pikir air itu banjir, ya mungkin dia di dalam mobil aja kali, nggak begitu parah mungkin banjirnya. Emang kan puluhan tahun, bahkan 70 tahun nggak pernah banjir sedahsyat ini. Kuala Simpang perbatasan itu banjir biasa. Saya kalau mau ke Aceh, banjir perbatasan nggak bisa dilewati. Ya paling 5-6 jam, paling lama 24 jam. Selesai banjir bisa kita lewati. Nah ini mereka begitu lewat situ, air naik, mereka diam di mobil. Dia pikir biasa. Ternyata banjirnya itu Pak seperti api yang memakan kayu bakar cepatnya. Sut. Ya mereka nggak bisa menyelamatkan diri, bukan orang yang tahu situasi. Jadi mereka diam di mobil, ya habis mati di mobil. Kalau dia orang situ, ya dia keluar dari mobil, nggak mungkin dia diam di mobil. Dia cari tempat yang tinggi. Jadi sekarang di mobil-mobil itu banyak mayat. Ini luar biasa, ini maha dahsyat. Jadi kalau kita katakan kita ada sesama muslim harus cinta dengan muslim, ini waktunya, saatnya kita berbagi, kita membantu. Jangan kita hanya mau dibantu. Kan manusia begitu sekarang Habib Hamid. Maunya dibantu aja, maunya dikasih aja. Ngebantu saudaranya terkena musibah nggak mau. Padahal dia punya kemampuan. Nah oleh karena itu, ya saya sampaikan juga yang ketiga, keadaan yang luar biasa di Simpang Ulim ini. Di Simpang Ulim di tempat daripada pendiri Yayasan Darul Mustafa Zawiyah Baitul Munarah Habib Muhammad bin Ahmad Al-Wattas Sayyidul Walid. Beliau ini luar biasa Pak. Itu di kampung beliau di Simpang Ulim itu banjir kayak laut gitu, kita lihat kayak laut bagaimana. Yang nggak kena Masjid Ba'alawi sama sekali, air nggak masuk, cuma sampai tangga pembatas, batas suci. Kemudian makam Habib Muhammad itu air sama sekali nggak masuk, hanya di tangga yang kedua. Ya, kemudian rumah Habib Muhammad itu masuk hanya semata kaki. Nah, tempat yang tidurin itu kasur tuh habis nggak bisa dipakai, dibuang udah. Semata kaki. Nah jadi ini luar biasa Pak. Selain itu tenggelam rumah, tenggelam. Dan ini luar biasa, Masjid Ba'alawi ini menjadi omongan untuk orang Aceh dan sekitarnya, khususnya Bupati sana. Kenapa? Ini masjid luar biasa, sekitarnya banjir tapi air sama sekali nggak masuk ke Masjid Ba'alawi. Sekelilingnya itu banjir Pak. Sekelilingnya banjir. Bahkan lumpur di itu Habib Hamid, lumpur di halaman masjid itu sampai 40-50 cm. Saya dikirimin videonya untuk dibersihkan tuh luar biasa tebalnya lumpur. Dan saya nanya baunya tuh bau bangke itu lumpurnya. Iya,
Ke kuburan pada keangkat di sana bagaimana? Nganyut air. Air tuh banjirnya Pak kayak kali. Kenceng ngalir gitu airnya. Bukan cuma banjir begitu, ngalir kayak kali. Nah makanya ini waktunya kita berbagi untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumba, di Sumut, di Aceh. Nah yang tempat yayasan Nabi Muhammad yang ada di sana yang tidak terselamatkan sekolah. Nah sekolah tidak terselamatkan, saya sebenarnya tidak mau menggalang donasi dari seminggu yang lalu. Karena kalau hanya memberikan makan aja, karena di Masjid Balawi itu begitu awal kejadian kita menyiapkan nasi bungkus 1000 bungkus kita bagi ya, dan gak ada korban, hanya 2 korban meninggal. Itu bukan disebabkan banjir atau kelaparan, bukan. Yang pertama karena lansia, yang kedua meninggal karena asam lambungnya naik. Mungkin dia pikiran rumahnya hanyut atau apa, dia pikiran. Jadi masjid di Aceh itu semuanya nggak ada mengadakan sholat Jumat pada saat itu, tapi Masjid Balawi tetap mengadakan sholat Jumat nggak libur. Jadi Masjid Balawi dijadikan penampungan untuk musibah banjir bandang. Jadi alhamdulillah masjid selamat dan udah dibersihkan, halaman udah bersih, sekitar makam juga halaman udah bersih. Ini luar biasa Pak, air itu seperti terbelah di masjid itu. Masjid Guba itu seperti ada yang jagain air itu, kita nggak tahu. Nah yang tidak terselamatkan Pak, sekolah. Begitu saya dapat kiriman video seminggu kejadian, saya lihat sekolah ini hancur luar biasa. Ya jadi di depan tanah di depan sekolah itu lumpurnya aja 70 cm. Lumpurnya Pak 70 cm itu masih mending Pak. Yang rumah dia misalnya 2,5 meter atau 3 meter. Pas kejadian musibah dia datang ke rumahnya yang 2 meter tenggelam sama tanah. Tanahnya keras sama lumpur. Jadi dia biasa masuk lewat pintu ke bentuk. Nah sekarang antara lumpur, tanah sama pintu itu cuma 1/2 meter. Bagaimana yang bersihin itu? Dia nggak bersihin lumpur, sama dia ngebangun, dianya lebih mahal dia bersihin. Ya kan? Jadi kalau butuh nguruk kejadian itu nggak perlu nguruk, udah diuruk sama Allah. Nah jadi begitu saya dikirimin video, karena saya sebagai ketua yayasan di sana dan ini peninggalan daripada saya Habib Muhammad, saya punya mertua, mau tidak mau begitu saya lihat ya saya tergerak hati saya. Kalau hanya masih memberikan makan kita masih bisa, tapi karena ini masih butuh ke depan dana bantuan. Jadi yang hancur itu Pak, sekolah, ruangan kelas itu Pak, ruangan kantor habis, ada 9 habis, meja-meja, kursi-kursi habis, pintu, jendela habis semua, lumpur semua. Nah jadi alhamdulillah saya galang donasi sampai saat ini kurang lebih sudah mendapatkan ada sekitar 18.700.000 saya galang donasi. Jadi donasi yang saya dapat ini saya minta dengan Said Salman yang ada di Aceh, karena uang saya transfer ke sana sesuai kebutuhan. Saya minta tolong uang ini digunakan sebaik-baiknya dan dibuat kemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, untuk kita sampaikan kepada donatur yang menyumbang. Karena uang ini kita salah gunakan dikit haram. Ini uang kita salah gunakan dikit, na'udzubillah. Saya kemarin ada orang pengajian ibu-ibu, ada yang ngasih duit 500.000 cash. Saya bilang jangan kasih cash deh, transfer aja sana. Dia adanya cash, megang duit cash 500.000, bahasanya untuk bantuan bencana. Ini kita takut ketukar sama duit kita yang kita kantongin, yang kita punya. Kita bilang nih ada orang ngasih 500.000, saya tukar dengan uang saya transfer 500.000. Ini uang saya pakai. Nah jadi yang kita butuhkan sekarang ini Pak, lagi membersihkan kelas-kelas lokal Pak. Satu lokal tuh ada yang minta 300.000, 500.000 untuk bersihkan. Kalau nggak dibayar nggak ada yang mau Pak, karena mereka juga butuh duit di sana. Gratis. Padahal sekolah gratis, nggak bayar. Nah jadi di sana Pak lagi kita bersihkan lokal, sudah ada 2 lokal yang bersih. Video juga sudah saya kirim ke grup, mungkin antum bisa lihat itu.
Ada 2 lokal kita bersihkan, masih ada 7 atau 8 lagi, termasuk kantor. Itu komputer, buku, meja, urusan-urusan kantor itu habis Pak. Habis bukan main, hancur bukan main. Ya, nah, jadi ini kita lagi bersihkan. Yang saya percepat sekarang ini bersihkan lokal. Setelah lokal sudah bersih, buru-buru dicat. Setelah dicat, meja, kursi yang bisa dipakai-pakai, yang bisa dibetulin-betulin, yang nggak bisa kita beli. Ya sedikit-sedikit kita beli. Kemudian jalan yang untuk menuju sekolah kita buka, jalan kita buka biar murid-murid itu bisa mulai masuk sekolah kembali. Karena kenapa Pak? Pendidikan ini nomor 1 Pak. Ya makan penting, pendidikan lebih penting. Karena pendidikan itu ilmu yang bisa satu kampung menjadi maju. Kalau makan dong pendidikan nggak diperhatikan, bedanya apa ke depan regenerasi seperti binatang? Nggak bisa. Nah, ini pendidikan penting luar biasa. Nah, jadi ini yang sedang kita kerjakan dan sudah berjalan Pak. Kemudian juga yang kita butuhkan saat ini yang kita butuhkan yang mendesak adalah kita perlu beli seragam untuk anak-anak sekolah yang di sana. Seragam, kemudian buku pelajaran, kemudian tas, kemudian sepatu. Karena anak-anak ini rumahnya banjir, tenggelam semua. Kalau sekolah rapi mau masuk sekolah, sepatu nggak ada, seragam nggak ada, buku nggak ada. Makanya saya sampaikan terbuka seperti ini. Saya buat donasi karena ke depan ini panjang kebutuhan. Kita butuh di komputer, untuk di kantor, untuk di apa. Makanya sekecil apapun Anda yang mau ikut berdonasi, ya bisa langsung transfer di rekening. Di donasi itu ada 2 rekening. Ada rekening saya Salman BSI dan ada rekening saya di situ. Nah kalau Anda mau cash boleh langsung ke Habib Soleh. Ke Habib Soleh sampaikan, Habib ini donasi bantuan untuk Aceh. Biar Habib Soleh tahu kalau indikasi nggak disebutin, takut nanti Habib Soleh ini untuk Darul Mustafa. Jadi sampaikan, Habib ini saya kasih bantuan untuk Aceh. Jadi Habib Soleh juga tahu megang duit. Kalau ini main kasih aja Habib Soleh nggak salah. Karena Darul Mustafa juga kebutuhannya bukan sedikit. Ya misalnya banyak kebutuhannya. Nah, inilah makanya yuk jadikan musibah saudara-saudara kita menjadi bagian apa yang kita rasakan. Semampunya antum, sebisanya antum. Insya Allah kita punya niat baik yang kita bantu mengajak yang lain. Jadi masalah ini saya pikir ini saja. Mungkin sebelum ditutup Habib Hamid bisa menghimbau, bisa mengajak. Karena Habib Hamid juga tahu ada yang bilang musibah di sana kecil, dan mungkin kita bilang bisa lebih.